Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Fibi Mahardini dengan NIM 2405217005 dari Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Tafsir Ayat Al-Quran dan Hadis tentang Tujuan Pendidikan. Baik, langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, diperlukan penentuan tujuan pendidikan. Makalah ini akan membahas tentang tujuan pendidikan, bukan dalam rangka umum, melainkan tujuan pendidikan menurut ayat-ayat Al-Quran disertai dengan hadis-hadis Rasulullah sebagai pemuatnya. Tujuan merupakan suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu kegiatan selesai, atau tujuan adalah cita, yakni suasana ideal itu nampak yang ingin diwujudkan. Pendidikan adalah salah satu aspek fundamental dalam perkembangan manusia dan masyarakat. Tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan hidup, dan pembinaan moral. Dalam Islam, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Al-Ghazali, seorang ulama dan filsuf Islam, menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menyucikan jiwa, meningkatkan intelektualitas, serta membina akhlak dan etika. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan tujuan mulia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Tugas ini mengisyaratkan pentingnya pendidikan untuk membekali manusia dengan ilmu moral dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah tersebut. Pendidikan dalam perspektif Islam bertujuan untuk membangun manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan memaparkan tujuan agama Islam menyuruh umatnya memperhatikan pendidikan, di mana di dalam memaparkannya mengambil dari ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan, kemudian dijelaskan dengan mengambil dari kitab tafsir, dan juga dikaitkan dengan hadis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan sebagai pemahaman komprehensif tentang tujuan pendidikan dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 mengandung konsep fundamental tentang tugas dan tujuan manusia sebagai khalifah di bumi, yang relevan dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah. Dengan memahami pesan ayat ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk membentuk manusia yang berkualitas dan berkontribusi positif dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam surat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, masuk ke bagian tafsir Jalalain. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini dimulai dengan menyebut dialog Allah dengan para malaikat sebagai pengingat akan keputusan Allah yang penuh hikmah. Allah memberitahu para malaikat tentang kehendaknya untuk menciptakan makhluk yang menjadi khalifah di bumi. Khalifah di sini berarti makhluk yang akan diberi wewenang untuk memimpin, mengelola, dan memakmurkan bumi, yaitu manusia. Khalifah juga dapat diartikan sebagai pengganti makhluk sebelumnya yang pernah mendiami bumi. Para malaikat bertanya bukan untuk menentang, tetapi untuk mencari penjelasan. Mereka mengetahui sifat sebagian makhluk bumi yang cenderung membuat kerusakan dan pertumpahan darah berdasarkan pengetahuan tentang makhluk sebelumnya, seperti jin, atau firasat tentang manusia. Para malaikat menunjukkan bahwa mereka selalu taat, beribadah, dan menyucikan Allah tanpa henti. Selanjutnya, masuk ke bagian hadis riwayat Muslim nomor 4816 tentang tujuan pendidikan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair, mereka berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini sudah takdir dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya, karena sesungguhnya ungkapan kata lau atau seandainya itu akan membukakan jalan bagi godaan setan. Sahih Muslim nomor 4816. Tujuan saya memilih hadis riwayat Muslim nomor 4816 tentang tujuan pendidikan ini karena relevan dengan makalah yang saya bahas tentang tujuan pendidikan. Selanjutnya, masuk ke bagian penjelasan surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu menegaskan bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Adapun indikasi tugasnya adalah berupa ibadah dan tugas sebagai wakil Allah atau pemimpin di muka bumi atau khalifah. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkan fitrah berupa potensi yang menjadikan ia mampu mengolah bumi yang mengalihkannya kepada suatu kondisi di mana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, tentu manusia itu membutuhkan pembinaan dan pendidikan. Atau dengan kata lain, pendidikan itu harus mampu membantu manusia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Inilah tujuan pendidikan menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut tafsir Jalalain, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini memberikan pesan bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, dan pendidikan adalah sarana penting untuk mempersiapkan manusia menjalankan tugas ini. Dengan ilmu, akhlak, dan tanggung jawab, manusia itu dapat menjalankan amanah kekhalifahannya sesuai dengan
kehendak Allah. Kemudian, mengelola bumi dengan kebaikan dan menjauhi kerusakan. Tafsir Jalalain memberikan dasar pemahaman bahwa pendidikan ini bertujuan mencetak individu yang bertakwa, berilmu, dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan dari hadis riwayat Muslim nomor 4816. Hadis riwayat Muslim nomor 4816 ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk menjadi orang yang baik dan bertakwa. Pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membentuk akhlak mulia, mendorong pencarian ilmu, dan mencapai keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang muslim yang memahami agamanya diharapkan dapat menjadi pembimbing bagi orang lain dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Hadis ini memberikan inspirasi bahwa pendidikan adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan, serta menjadi sarana untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pendidikan, khususnya pendidikan agama ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman yang mendalam tentang agama, seseorang akan lebih mengenal Allah, mengetahui perintah dan larangannya, serta mampu menjalani hidup sesuai dengan tuntutannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30 dan hadis riwayat Muslim nomor 4816. Surah Al-Baqarah ayat 30 menjadi salah satu landasan yang penting dalam memahami tujuan pendidikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi, yaitu makhluk yang diberikan amanah untuk memelihara, mengelola, dan membawa kedamaian di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai khalifah, manusia harus memiliki ilmu yang mumpuni. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut, ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi intelektual, moral, dan spiritual manusia agar dapat menjalankan tugas kekhalifahannya. Sementara itu, berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 4816 yang berbicara tentang pentingnya niat dalam setiap perbuatan, termasuk dalam menuntut ilmu, menegaskan bahwa pendidikan itu harus dilandasi niat yang benar, yaitu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi umat. Dengan niat yang ikhlas, proses pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang berilmu, tetapi juga manusia yang memiliki keikhlasan dalam mengamalkan ilmunya demi kebaikan bersama. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 dan hadis riwayat Muslim nomor 4816, tujuan pendidikan dalam Islam itu dapat dirumuskan sebagai membentuk individu yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, dengan niat dan tujuan yang lurus untuk meraih keridhaan Allah serta memberikan manfaat bagi sesama. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga proses membangun manusia yang utuh secara spiritual, intelektual, dan sosial. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup dan kesimpulan. Tentu makalah ini membahas tentang tujuan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 dan hadis riwayat Muslim nomor 4816. Kedua sumber ini memberikan panduan komprehensif bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sehingga mampu menjalankan peran sebagai khalifah di bumi dengan amanah dan tanggung jawab. Surat Al-Baqarah ayat 30 menegaskan posisi manusia sebagai pemimpin yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi, sementara hadis riwayat Muslim nomor 4816 menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap proses menuntut ilmu dan amal perbuatan. Melalui pemahaman makalah ini terdapat ayat dan hadis terkait
kita menyadari bahwa tujuan pendidikan dalam Islam ini tidak terbatas pada keberhasilan duniawi, tetapi juga menyiapkan manusia untuk keberhasilan akhirat. Pendidikan dalam Islam yang mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan sosial menjadikannya lebih sekedar dari proses transfer pengetahuan. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah untuk membentuk manusia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30 menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tanggung jawab besar untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam mendukung peran ini, pendidikan menjadi sarana penting untuk mengembangkan potensi manusia dalam aspek spiritual, intelektual, dan moral. Hadis riwayat Muslim nomor 4816 memperkuat pentingnya niat yang ikhlas dalam proses pendidikan, sehingga ilmu yang diperoleh itu menjadi bermanfaat dan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.